Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Raffi. Silakan Bu Raffi. Oke, sudah memimpin pada pagi hari ini memimpin doa ya. Bunda Pancasila, akulah pendukungmu. Pada pagi hari ini, pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia dengan tujuan di mana siswa nanti akan mengetahui tulang-tulang yang ada di organ manusia dan juga fungsinya, serta nanti anak-anak juga akan dapat menentukan ide pokok dalam suatu bacaan. Sebelum lanjut, kira-kira menendang bola itu menggunakan apa? Kaki. Menggunakan kaki. Kalau menangkap bola? Tangan. Ya, benar. Tahukah anak-anak kenapa orang bisa bergerak? Contoh kalau di gambar itu bisa menendang bola, bisa menangkap bola, bahkan ada yang bisa berlari. Ada yang tahu? Kenapa? Oh ya, ada otot, ada tenaga. Ya, ada tulang. Jadi tenaga itu menggerakkan otot dan tulang. Seperti tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang tulang pada organ gerak manusia. Sekarang lihat di layar depan ya anak-anak. Nah, bisa dilihat. Oke, yang pertama yaitu tentang ide pokok. Ada yang tahu ide pokok itu apa anak-anak? Merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama. Ya, benar. Ide pokok yaitu merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Nah, ide pokok ini biasanya juga disebut dengan ide pokok pikiran ataupun gagasan utama. Dengan caranya yaitu pertama bacalah teks dengan sesama. Jadi kalian harus membaca teks atau bacaan itu terlebih dahulu mulai awal hingga akhir. Kemudian carilah kalimat utama dari teks tersebut. Jadi biasanya ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Tulang-tulang penyusun rangka dikelompokkan Dengarkan, menjadi anak-anak. rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak yang terdiri dari anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Selanjutnya, tulang anggota gerak yang terdiri dari tulang anggota gerak atas yang berupa tangan dan tulang anggota gerak bawah yang berupa kaki. Berikut ini bagian-bagian dari tulang anggota gerak atas. Tulang dan fungsinya. Tulang hasta membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang paha sebagai penyangga tubuh serta menghubungkan tubuh bagian pinggul dan lutut. Tulang kering sebagai penyangga berat tubuh serta menghubungkan antara lutut dan pergelangan kaki. Tulang betis mendukung tulang kering dalam menopang tubuh dan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tulang pergelangan kaki memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel dan penghubung antara tulang tungkai bagian bawah dengan telapak kaki. Tulang telapak kaki memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Tulang jari kaki berfungsi sebagai pijakan dan menjaga keseimbangan tubuh. Dari penjelasan dan video tadi, ada yang ditanyakan anak-anak? Ada? Ada Pak, ada. Apa? Apa bedanya kalimat utama dengan pokok pikiran? Kalimat utama dan pokok pikiran. Oke, kalau kalimat utama itu kalimat yang berisi keseluruhan dari suatu bacaan. Sedangkan
ide pokok itu adalah inti dari bacaan tersebut. Jadi bedanya di situ ya. Bisa dipahami? Ada lagi yang ingin tanyakan? Pak, Apa? contoh itu Eka? kan pokok pikirannya di awal paragraf. Ya. Apakah setiap pokok pikiran itu selalu di awal paragraf? Oh, tidak. Kalau tadi dicontoh memang ide pokok atau kalimat utamanya ada di awal paragraf ya. Sebenarnya kalimat utama itu ada 3 macam. Ada yang di awal kalimat, ada yang di akhir kalimat, dan juga campuran, kadang di depan dan juga di akhir kalimat. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Ayo, dari bacaan dari video-video tadi juga boleh. Mungkin ada yang kurang tahu bisa ditanyakan anak-anak. Oh ya, Lila apa? Setiap anak tulang ya. Oke. Jadi gini, tulang itu yang jelas berbeda-beda setiap anak. Contoh aja, ada yang besar, ada yang kecil, ya. Jadi beda-beda, bentuknya beda-beda, tapi intinya sama tulang itu, cuma nanti bentuknya yang berbeda. Ya, contoh saja Raffi sama Hafiz, ya. Gak mungkin kalau tulangnya sama kalau umpamanya dibedah. Pasti tulangnya Hafiz itu pasti ada yang lebih besar, entah itu mungkin tulang paha atau tulang lainnya, ya. Oke, sekarang perhatikan LKPD-nya. Diperhatikan. Cara pengerjaannya yaitu kalian memahami dulu. Jadi sebelum mengerjakan dipahami, dibaca ya, anak. Dibaca kemudian dikerjakan cara berkelompok. Boleh diskusi antar temannya. Nanti yang nggak bisa tanya temannya, nanti dicari tahu bersama-sama. Kemudian ditulis di lembar yang sudah Pak Prima berikan tadi. Nanti diperiksa lagi jawabannya. Kalau ada jawabannya yang kurang tepat, bisa dikoreksi lagi dan diganti ya. Sekarang ayo dikerjakan anak-anak. Nah, ya boleh contoh teman-temannya tapi tentang materi yang dipelajari tadi. Oke, ya kita nomor 2. Bagaimana? Selesai anak-anak? Selesai. Oh, cepet ya. Oke. Ya, karena sudah kelompok 1 selesai? Selesai. Sudah, semuanya sudah mengetahui jawabannya ya? Jadi walaupun kerja kelompok, teman satu kelompoknya harus tahu jawabannya. Jangan hanya cuma satu yang mengerjakan, yang lainnya cuma mungkin mengobrol dengan. Jadi semuanya harus tahu jawaban dari hasil diskusinya. Jadi nanti ketika ditanya apa hari ini yang dipelajari, apa yang didiskusikan, jadi teman-teman yang kelompok lainnya juga tahu. Jadi cuma tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga punya catatan sendiri ya. Tentukan ide pokok setiap paragraf. Paragraf 1, ide pokok Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak mau merepotkan orang lain. Paragraf 2, ide pokoknya setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna tapi tak menghasilkan materi berarti Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Nomor 1, tulang hasta fungsinya menyusun lengan bawah. Nomor 2, tulang mengupil fungsinya menyusun lengan bawah. Nomor 3, tulang pergelangan tangan fungsinya menghubungkan lengan bawah. Nomor 4, tulang telapak tangan fungsinya menyusun telapak tangan yang menghubungkan pergelangan tangan dengan jari. Nomor 5, tulang paha fungsinya menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut untuk menyangga badan pada saat berjalan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa
hasil diskusinya mulai awal sampai akhir. Ya, dari hasil diskusinya kelompok 1 tadi yang sudah dibacakan oleh Siva. Nah, mungkin dari kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan terkait hasil diskusinya? Ya, kelompok 2 silakan. Ya. Tulang apa yang digunakan untuk menyangga badan agar kuat dan seimbang dan tempat melekatnya otot kaki? Tadi apa? Tulang apa yang digunakan untuk menyangga badan agar kuat dan seimbang dan menyangga tulang, menjaga badan dan otot tulang kaki? Kira-kira apa? Contohnya. Menurut saya, tulang yang berfungsi menyangga badan dan tempat melekatnya otot kaki yaitu tulang betis. Tulang betis. Saya kelompok 2. Ini ke depan loh ke temannya. Ayo. Dari kelompok 2. Saya kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Silakan dibacakan hasilnya. Dari kelompok pikiran tadi kalau nggak salah ya. 1. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. 9. Tulang telapak kaki fungsinya sebagai pijakan agar saat kita berjalan seimbang. 10. Tulang jari kaki fungsinya sebagai penopang keseimbangan tubuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah membacakan hasil diskusinya tadi. Dari hasil diskusinya kelompok 2 tadi, mungkin dari kelompok 1 mungkin ada yang ditanyakan. Nanti kan kelompok 2 sudah bertanya ya. Ya, silakan Neka, apa yang ingin ditanyakan? Tulang pergelangan kaki dan telapak kaki. Ayo, coba Sela dijawab. Menurut saya, kalau tulang pergelangan kaki itu berfungsi supaya memungkinkan kaki dapat bergerak naik turun, sedangkan tulang telapak kaki berfungsi sebagai pijakan kaki sehingga dapat berjalan. Nah, oke, itu tadi ya perbedaan antara tulang pergelangan kaki dan telapak kaki. Ya, tadi sudah melihat tayangan-tayangan di video, penjelasan dari Pak Prima. Kalian juga berdiskusi. Dari hasil diskusi tersebut, tulang manusia ada berapa? Dibagi menjadi berapa, anak? Tulang 3. Apa saja? tulang tengkorak, Ya. anggota gerak atas dan bawah, tulang badan. Iya, pintar. Selain tulang apa kita membahas apa tadi anak-anak? Selain tulang? Ide pokok paragraf. Ya, ide pokok pada suatu paragraf. Cara menentukannya gimana? Apa? Cara menentukan dengan membaca mulai dari awal hingga akhir. Ya, harus membaca, dipahami dulu ya anak-anak, pintar. Ya, dikerjakan sendiri, jangan tanya temannya karena bukan kerja kelompok lagi. Ayo Eka, kenapa noleh ke belakang? Kerjakan sendiri. Kalau tadi kalian kerja kelompok itu bisa tanya teman-temannya. Kalau sekarang kerja mandiri individu. Udah ya, sudah selesai semua. Dan Pak Prima lihat sekilas tadi juga jawabannya juga sudah hampir benar semua. Ya, walaupun ada beberapa kalimat yang seharusnya bisa diperbaiki lagi, tapi nggak apa-apa. Secara keseluruhan hasilnya sudah bagus. Nanti Pak Prima nilai. Nah, untuk tugas di rumah biar kalian memahami tentang tulang, nah, dibuka halaman 64. Nah, itu nanti salah 1 sampai 5 dikerjakan di rumah untuk PR besok. Nah, nanti dikerjakan sendiri. Kalau emang tidak bisa tanya kepada orang tuanya. Jadi setelah ini kalian istirahat, bisa bermain. Yang mau ke kantin silahkan ke kantin. Nah, nanti kita ketemu lagi nanti setelah istirahat ya anak-anak. Ya. Pak Prima akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.